Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanito Riolingga Justi Rahman dengan NIM 11920413236. Baik. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dan tipologi pemerintahan. Yang pertama saya akan membahas tentang bentuk-bentuk pemerintahan. Yang pertama, kerajaan. Kerajaan atau monarki berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti satu dan archein yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pengusaha monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Yang kedua adalah republik. Republik berasal dari kata res publica yang artinya kepentingan umum. Pemerintahan republik dalam bentuk pemerintahan yang berasal dari dipilih rakyat dan dipilih oleh seseorang presiden untuk masa jabatan tertentu. Indonesia merupakan salah satu negara berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan berbentuk kuasi presidensial atau presidensial dengan ciri-ciri parlementer. Yang kedua, sistem pemerintahan. Yang pertama adalah presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara, berkedudukan sekaligus kepala pemerintahan. Negara yang memakai sistem presidensial yaitu Amerika Serikat, Pakistan, Argentina, Filipina, dan Indonesia. Yang kedua, parlementer. Sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Negara sistem parlementer yaitu Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, dan Malaysia. Yang ketiga, campuran. Dalam sistem campuran diambil hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini terbentuk dari sejarah perjalanan pemerintah suatu negara. Jadi, dalam sistem pemerintahan ini, selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Jika presiden tidak memiliki posisi dominan dalam sistem pemerintahan ini, maka presiden hanya sebagai lambang dalam pemerintahan dan berkedudukan kabinet bisa goyah. Negara yang menerapkan sistem pemerintahan campuran ini adalah negara Prancis. Yang ketiga adalah tipologi pemerintahan. Pertama, monarki. Monarki adalah bentuk dari pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan negara. Monarki juga termasuk bentuk dalam pemerintahan tertua. Setiap raja dan ratu ini memiliki julukannya masing-masing. Seperti di Jepang, raja dipanggil dengan sebutan kaisar. Brunei Darussalam disebutkan dengan sultan, dan sebutan yang dipertuankan agung di Malaysia. Yang kedua, oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecuali dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, kekeluargaan, dan militer. Yang ketiga, teokrasi. Teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip ilahi memegang peran utama. Kata teokrasi berasal dari bahasa Yunani theokratia. Theos artinya Tuhan. Yunani theokratos, theos artinya Tuhan, dan kraten pemerintah. Teokrasi artinya pemerintahan oleh wakil Tuhan. Teokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjunjung dan berpedoman pada prinsip ilahi. Teokrasi merupakan bentuk identitas yang lebih absolut dalam sistem agama negara, di mana pemimpin negara juga sekaligus pemimpin agama spiritual. Yang keempat, tirani. Tirani adalah kekuasaan yang digunakan secara sewenang-wenang oleh pemimpin atau orang lain. Negara yang diperintah atau dipimpin oleh raja atau penguasa yang bertindak bebas sesuai keinginannya. Tirani adalah jenis kekuasaan yang buruk. Tirani cenderung tidak berbagi kekuasaan. Jenis kekuasaan ini sangat terkonsentrasi di satu tangan, di mana tidak ada pemisahan kekuatan dan seringkali kejam dan egois terhadap oposisi. Yang kelima, demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Yang keenam, aristokrasi.
Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan kelompok kecil yang mendapat keistimewaan atau kelas yang berkuasa. Istilah ini berasal dari aristokrasi Yunani, yang berarti aturan terbaik. Ini dianggap sebagai pemerintahan terbaik dari warga negara yang berkualitas dan sering bertentangan dengan bentuk monarki atau aturan individu. Demokrasi. 7. Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kondisi ideal tertinggi dan prinsip yang digunakan sebagai pengatur pemerintahan negara adalah rasa cinta dan kehormatan, kemuliaan dan penghargaan. Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu dari kata time yang artinya penghargaan, kehormatan, martabat, pujaan, dan kata kratein yang artinya memerintah atau mengatur. Yang keenam, kleptokras. Kleptokrasi berasal dari bahasa Yunani atau kleptas, pencuri, dan kratos, kuasa. Kleptokrasi, pemerintahan para pencuri, adalah istilah yang mengacu kepada sebuah bentuk pemerintahan yang mengambil uang pungutan pajak yang berasal dari publik atau rakyat untuk memperkaya kelompok tertentu atau diri sendiri. Pemerintahan ini umumnya tidak jauh dari praktek-praktek korupsi, kezaliman, dan kriminalisasi. Yang kesembilan, oklokrasi. Oklokrasi terjadi saat negara dalam anarki massa dengan pemerintahan yang tidak legal atau squad. Mereka memiliki kekuasaan senjata dalam jumlah besar sehingga rakyat lain menjadi takut. Pada tahun 1930-an, Amerika Serikat hampir masuk ke dalam kategori ini, di mana keluarga mafia mengendalikan negara secara ilegal dan inkonstitusional. 10. Plutokrasi atau plutokrasi adalah istilah yang merujuk pada pemerintahan yang dikendalikan oleh orang-orang kaya. Bagian pertama kata Pluto berasal dari bahasa Yunani Plutos yang bermakna kekayaan. Sedangkan krasi berhubungan dengan bentuk pemerintahan atau pemerintahan ketika orang-orang terkaya memiliki semua kekuatan dalam masyarakat dan membuat semua keputusan politik. Ini adalah contoh dari plutokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.